Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ila Rahmayati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Dalam mengantisipasi terjadinya resesi atau pertumbuhan ekonomi minus pada kuartal ketiga di Indonesia, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan program-program bantuan dan mempercepat penyerapan anggaran negara sehingga daya beli masyarakat meningkat dan perekonomian nasional bisa cepat pulih. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan penanganan sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan sektor sosial harus beriringan. Pemerintah harus memaksimalkan penyerapan anggaran dengan terus melakukan program bantuan tunai dan subsidi bagi sektor UMKM, termasuk permodalan. Dengan begitu diharapkan bisa memicu daya beli masyarakat sebagai antisipasi dari resesi ekonomi. Dengan cara tentu bagaimana supaya spending pemerintah itu betul-betul dibelanjakan untuk cara maksimal. Yang penting sekarang adalah bagaimana percepatan belanja pemerintah selain bansos itu. Anggota Komisi 11 DPR RI, Ella Nuriyamah mendorong anggaran belanja negara untuk sektor produktif harus disalurkan dengan cepat kepada masyarakat, seperti melalui program-program bantuan sosial maupun subsidi kur dan kemudahan permodalan bagi para pelaku UMKM terus ditingkatkan. Lagi-lagi konsumsi masyarakat yang harus kita jaga secara stabil. Nah, tapi kan sementara dengan PSBB, PHK di mana-mana menyebabkan stimulus pemerintah BLT sembako. Nah, itu harus cepat dilakukan. Subsidi-subsidi untuk safety net sosial itu harus segera diluncurkan. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendukung Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 yang diharapkan bisa maksimal melakukan dan mempercepat penemuan vaksin COVID-19 oleh Indonesia demi kepentingan masyarakat Indonesia. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengakui perlu adanya tim nasional untuk mempercepat penemuan dan pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia. Namun jangan sampai menimbulkan polemik maupun tumpang tindih kewenangan dengan mengesampingkan ego sektoral. DPR RI tentunya memantau dan mengevaluasi kinerja tim tersebut. Apa yang menjadi tanggung jawab dari lembaga-lembaga yang ada. Ya, sepanjang hal ini bisa dilaksanakan untuk mempercepat produksi vaksin, tentu kami dukung. Ya, tetapi kalau sampai ternyata itu membuat komunikasi itu menjadi distortif, ya, bahkan kontraproduktif ya dalam pelaksanaannya, tentu harus kita evaluasi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno meyakini pemerintah Indonesia serius terhadap penemuan dan pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia, dengan penunjukan Menko Perekonomian sebagai pengarah tim sehingga percepatan dalam penemuan dan pengembangan vaksin COVID-19 tetap memperhatikan aspek keekonomian. Ekonomi dan kesehatan itu berjalan beriringan, ya, dan bagaimanapun juga aspek kesehatan itu harus mendapatkan dukungan dari aspek ekonomi, terutama dari aspek anggaran, gitu ya, supaya itu bisa terkoordinir dengan baik, supaya apa yang ingin dilaksanakan dan sudah siap untuk dilaksanakan itu didukung oleh anggaran mencukupi. Nadia dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI mendukung penuh Kementerian PUPR yang memfokuskan terhadap program padat karya untuk membantu pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Suryadi Jaya menjelaskan, program padat karya dinilai menjadi salah satu cara terbaik untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Karena program padat karya akan melibatkan masyarakat secara langsung sekaligus bisa menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di tengah situasi perekonomian yang belum stabil. Yang tadinya menggunakan alat-alat berat dan sedikit tenaga kerja, maka sekarang kita haruskan jangan menggunakan alat berat tetapi menggunakan tenaga manusia agar lebih banyak yang bisa bekerja dan mendapat penghasilan. Selain itu juga kita melakukan penyesuaian dengan protokol kesehatan. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bako Kadi mengatakan pemerintah sudah seharusnya menciptakan kegiatan yang melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat. Proyek-proyek pemerintah yang sedang dikerjakan bisa menjadi wadah yang tepat bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas perekonomiannya saat ini. P33I
irigasi yang kecil-kecil yang menyambung dari sekunder sampai ke tersier sampai ke sawahnya. Itu luar biasa pengaruhnya terhadap perputaran ekonomi di desa. Nah, ini kebijakan Kementerian PU atau di dalam RKP-nya sendiri itu mencoba memperbanyak itu. Ke depan pergerakan ekonomi itu bisa didorong dan untuk bisa meningkatkan pendapatan. Mario dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 2 DPR RI dorong pemerintah perketat protokol kesehatan setiap tahapan pilkada setelah jeda berikut. Komisi 2 DPR RI meminta pada KPU, Bawaslu, dan seluruh stakeholders terkait memperketat protokol kesehatan jelang pelaksanaan Pilkada 2020 dan menindak tegas pelaku pelanggar protokol kesehatan agar Pilkada tetap berjalan aman dan lancar. Ditemui di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Samsu Rizal mengungkapkan Pilkada 2020 harus tetap berjalan dan kesehatan masyarakat harus tetap terjaga. Dalam APBN sudah ada penganggaran pengadaan APD bagi petugas lapangan dalam Pilkada. Klaster Pilkada sangat mungkin terjadi. Pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pertemuan, pelaporan segala macamnya harus ada ketegasan pihak KPU-nya, Bawaslu-nya, pemerintah daerahnya, dan pihak-pihak aparat lainnya yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar protokol COVID ini. Sementara itu, Nasir Jamil menilai keputusan tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19 adalah keputusan politis yang berani. Nasir Jamil mendesak instansi terkait terus menegakkan protokol kesehatan dalam setiap proses pelaksanaan pilkada. Pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran akan menimbulkan efek jera. Itu harus memastikan bahwa protokol kesehatan itu tetap benar-benar dijalankan secara ketat. Karena ini menyangkut dengan nyawa manusia, dan kita nggak bisa pungkiri bahwa pandemi ini bahkan barangkali diperkirakan akan meningkat lagi. Amita dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah dan kepolisian memberikan perlindungan kepada para ulama, ustadz maupun kiai dalam berdakwah atau berceramah di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto berupaya mendorong percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama di Badan Legislasi DPR untuk segera menjadi payung hukum bagi para ulama dan syekh dalam berdakwah dan berceramah di Indonesia. Yandri menyarankan masyarakat untuk selalu siap siaga, memantau perilaku orang yang mencurigakan, serta membahayakan situasi keamanan dan ketertiban umum. Sebenarnya penusukan siapapun kita prihatin, tapi ini kan lebih menjadi perhatian publik karena itu ditusuk di masjid dan orang sedang melakukan tentang upaya kebenaran dan mencegah kemungkaran, kira-kira gitu, ternyata dia ditusuk. Nah, oleh karena itu undang-undang terhadap perlindungan para dai ulama yang sedang digodok di Balik itu mungkin bisa menjadi pemicu kemarin itu untuk mempercepat pembahasan undang-undang itu. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Nur Hasan Zaidi mengatakan peristiwa penganiayaan terhadap para ulama dan kiai sudah sering terjadi di Indonesia. Ini disebabkan kurangnya kesadaran dan pendidikan moral dalam kehidupan berbangsa. Untuk itu, kepedulian terhadap para tokoh agama harus dibangun melalui kekuatan regulasi dan perlindungan keamanan dari aparat kepolisian. Dan makin urgennya segera RUU ini segera diselesaikan, RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama ini. Ya sebetulnya di negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebuah negara yang sudah mapan seperti ini, lucu saja gitu. Persoalan ini berulang-ulang. Ajib dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar asesmen kepada jabatan tinggi Pratama sebagai upaya reformasi birokrasi yang diharapkan dapat memetakan kompetensi jabatan pimpinan tinggi secara akurat dan profesional.
di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti menjelaskan, saat ini Setjen DPR RI tengah melakukan penyesuaian jabatan melalui mekanisme job fitting dengan melakukan asesmen untuk mengetahui profil kompetensi jabatan pimpinan tinggi yang relevan dan sesuai dengan pengembangan dan dinamika organisasi. Untuk melihat kesesuaian, jadi kompetensinya, kemampuan, terus juga bakat dan lain-lain, di situ kita lihat. Ini juga memang ada dua yang akan tujuannya ya. Satu nanti mencari figur yang pas, kedua adalah nantinya kita ini akan ada perubahan struktur. Jadi ada kira-kira perubahan struktur itu juga akan menyesuaikan. Jadi ini harus disesuaikan dengan nanti struktur ke depannya. Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen DPR RI, Rahmat Budiaji menjelaskan pentingnya asesmen kepada seluruh pegawai Setjen DPR RI sebagai upaya untuk membuat basis data sumber daya manusia yang akurat. Basis data tersebut berupa informasi yang relevan, objektif dan komprehensif tentang kompetensi akademis dan psikologis seluruh pegawai Setjen DPR RI. Roadmap-nya untuk menuju SDM yang unggul ya, yang maju atau ASN yang berkelas dunia. Di antaranya tahapan-tahapan itu kita butuh data kompetensi seluruh pegawai. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong agar tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berjalan lancar melalui realokasi anggaran KPU tahun 2020. Ditemui usai memimpin rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa meminta KPU untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait usulan realokasi anggaran tahun 2020 dalam rangka memenuhi tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Saan mengatakan, Komisi 2 menyetujui realokasi anggaran tersebut, namun untuk pengesahan akan dilakukan pada saat rapat kerja. Terkait dukungan operasional jaringan IT dan perangkat penangkal serangan cyber, Saan mendukung upaya tersebut, mengingat keamanan IT diperlukan KPU yang akan melakukan rekapitulasi elektronik. Terkait dengan relokasi anggaran 23 miliar itu secara detailnya untuk apa saja, tapi dalam rapat hari ini kita menyetujui bahwa mereka diberi persetujuan untuk melakukan relokasi. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mendorong anggaran KPU dapat terserap dengan baik. Rendahnya realisasi anggaran KPU dan Bawaslu dikarenakan tahapan pilkada yang telah berjalan masih belum menggunakan anggaran yang besar. Gus Pardi memperkirakan realisasi anggaran akan signifikan mulai September sebab pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember. Yang perlu kita cermati adalah jangan uang ini tertahan apalagi dalam kondisi COVID, tentu kita berharap makin banyak serapan anggaran yang dilakukan kementerian dan lembaga tentu akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Itu goal yang kami sampaikan tadi. Helmi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. BAKN DPR RI menilai distribusi subsidi energi banyak yang tidak tepat sasaran. Ditemui saat memimpin kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka pengawasan terhadap distribusi subsidi energi, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya menuturkan, proses distribusi subsidi energi seringkali tidak tepat sasaran. Agung Rai mengakui kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Alokasi kuota yang diberikan untuk para nelayan perlu dievaluasi karena ukuran yang sering dipakai adalah patokannya bukan ton daripada kapal, gross ton daripada kapal itu sendiri, tetapi diukur adalah berapa per nelayan itu yang dihitung. Nah, ini perlu evaluasi. Mungkin ada pengenaan pajak,
mungkin ada aturan, regulasi yang perlu diperbaiki agar mereka juga tidak sembarangan. Subsidi energi di Indonesia dalam 1 dekade terakhir mencapai angka lebih dari 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014, angka subsidi energi mencapai angka 246,5 triliun rupiah atau 2,8% terhadap produk domestik bruto. Adanya ketimpangan-ketimpangan yang harus kami lihat dan perlu evaluasi, dan kami akan telah memberikan rekomendasi di dalam sidang paripurna bagaimana baiknya pengaturan subsidi ini. Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mengkritisi realisasi anggaran tahun 2019 yang dinilai tidak sesuai dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. APBN merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ditemui usai rapat paripurna yang membahas laporan pertanggungjawaban APBN tahun 2019, anggota Komisi 4 DPR RI, Slamet Aryadi mengatakan, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun anggaran 2019 dinilai selalu menurun sejak tahun 2015. Slamet meminta pemerintah meningkatkan realisasi APBN di tahun mendatang dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan meski di tengah masa pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 ini menurun dengan mencapai angka 5,20. Ini berbanding terbalik pada tahun 2018 yang mana pertumbuhan ekonominya itu mencapai 5,17. Bagaimana pertumbuhan ekonomi pada agenda selanjutnya ini bisa sesuai target. Slamet Aryadi menambahkan APBN tahun 2021 yang telah ditargetkan oleh pemerintah perlu difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional dan menciptakan iklim investasi bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Slamet menekankan agar sektor ekonomi makro dapat digerakkan dan melibatkan masyarakat untuk diberdayakan. Bagaimana kita bisa mampu menggerakkan sektor ekonomi makro, itu yang pertama. Kedua, kita harus mampu melibatkan bagaimana masyarakat ini mampu untuk diberdayakan khususnya dalam pemulihan ekonomi, khususnya bagi korban ataupun yang terkena pandemi COVID-19 ini. Mario Hasiholan dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ilara Mayati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.